Halo, namaskar. Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan materi tentang sudut. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Yang kedua, siswa dapat menghitung besar sudut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar A, yaitu gambar jam yang menunjukkan pukul 3. Gambar A membentuk sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, di sini ada gambar B. Gambar B menunjukkan pukul 2, yaitu gambar B sudutnya lebih kecil dari gambar A. Artinya, besar sudut gambar B kurang dari 90 derajat. Nah, sudut yang demikian dinamakan sudut lancip. Gambar C menunjukkan pukul 5. Gambar C, besar sudutnya lebih besar dari gambar A. Artinya, besar sudut gambar C lebih dari 90 derajat. Sudut yang demikian dinamakan sudut tumpul. Nah, di sini ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Nah, apakah kalian tahu perbedaannya? Ya, jadi sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Selanjutnya kita latihan soal. Berapa selisih terkecil dari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pada pukul 4 dan 4.30? Di sini ada gambarnya, pukul 4 dan 4.30. Jadi solusinya, besar sudut pada lingkaran adalah 360 derajat. Besar sudut setiap bilangan adalah 360 dibagi 12, yaitu 30 derajat. Besar sudut pukul 4 adalah 4 dikali 30 derajat, yaitu 120 derajat. Nah, di sini ada gambar pukul 3. Jika jarum pendek berada pada bilangan 3, maka sudutnya adalah 90 derajat. Nah, pertanyaannya, besar sudut pukul 4.30 adalah berarti 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat. Jadi, selisih terkecil dari sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pada pukul 4 dan 4.30 adalah 120 dikurangi 45 derajat, yaitu 75 derajat. Kita lanjut ke materi hubungan antar garis, garis sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Nah, di sini ada gambar rel kereta api. Jadi, dua rel kereta api yang sejajar tidak akan pernah bertabrakan. Yang kedua, gambar seperti persimpangan kereta api. Rel kereta api di persimpangan jalan pasti berpotongan. Gambar yang ketiga yaitu gambar jam yang menunjukkan pukul 12.00, yaitu pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12.00, jarum panjang dan jarum pendeknya berhimpit.
Nah, di sini ada pemahaman konsepnya. Ada gambar sebuah kubus. Jadi, garis yang tidak akan berpotongan yaitu garis AB dan garis EF, garis AE, dan garis BF. Demikian disebut garis sejajar. Jadi, garis sejajar adalah dua buah garis yang memiliki jarak yang tetap dan tidak akan pernah berpotong jika diperpanjang. Selanjutnya, garis AB berpotongan dengan garis AE dan garis BF. Garis AE berpotongan dengan garis AB dan EF. Garis-garis demikian disebut garis yang berpotongan. Jadi, garis yang berpotongan adalah dua buah garis yang bertemu pada satu titik di bidang datar ketika diperpanjang. Nah, di sini ada gambar pukul 12 lagi. Nah, di sana jam menunjukkan pukul 12, jarum panjang dan pendeknya sama-sama berada di bilangan 12. Garis yang demikian disebut garis berhimpit. Jadi, garis berhimpit adalah dua buah garis yang memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Selanjutnya latihan soal lagi. 3 buah bangun datar, yaitu jajar genjang, layang-layang, dan segitiga sama kaki saling dihimpitkan. Pertanyaannya, sebutkan hubungan garis yang terbentuk pada gambar tersebut. Oke, solusinya. Ruas garis yang sejajar adalah garis AB dengan garis CD, garis AD dengan garis BC, dan garis EF. Ruas garis yang berpotongan adalah garis AB dengan garis BC, garis CD dengan garis AD, BC, dan CG, garis BF dengan garis AB, garis BE, garis EF, dan garis FG. Ruas garis yang berhimpit adalah garis BC pada jajar genjang dengan garis BC pada layang-layang. Garis BF pada segitiga dengan garis BF pada layang-layang. Jadi, kesimpulannya, hubungan sudut yang terbentuk adalah garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Nah, selanjutnya, materi sudut penyiku dan sudut pelurus. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan sudut penyiku dan sudut pelurus. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut penyiku dan sudut pelurus. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar pukul 3 dan gambar jarum jam yang berwarna merah. Nah, berapa sudut yang dibentuk oleh jarum jam berwarna merah dengan jarum jam panjang? Berapa sudut yang dibentuk oleh jarum jam berwarna merah dengan jarum jam pendek? Nah, yang pasti kalau dijumlahkan pasti sudutnya 90 derajat. Oke, pemahaman konsepnya. Bisa diperhatikan tabelnya, yaitu sudutnya 30 derajat, sudut penyikunya 60 derajat, jadi jumlah sudutnya 90 derajat. Jika sudutnya 45 derajat, sudut penyikunya 45 derajat, maka jumlah sudutnya 90 derajat.
Jika sudutnya 72 derajat, sudut penyikunya 18 derajat, jadi jumlah sudutnya yaitu 90 derajat. Kesimpulannya, sudut penyiku adalah sudut yang ditambah, sudut penyikunya sama dengan 90 derajat. Lalu untuk selanjutnya sudut pelurus. Sudutnya 30 derajat, sudut pelurusnya 150 derajat, dan jumlah sudutnya 180 derajat. Dan selanjutnya, nomor 2, jika sudutnya 65 derajat, sudut pelurusnya 115 derajat, maka jumlah sudutnya 180 derajat. Sudutnya 145 derajat, sudut pelurusnya 35 derajat, maka jumlah sudutnya 180 derajat. Kesimpulannya, hubungan antara sudut dengan sudut pelurus adalah sudut ditambah sudut pelurusnya sama dengan 180 derajat. Kita lanjut ke latihan soal Hodge. Besar sebuah sudut 2 kali dari penyikunya. Berapa sudut pelurus dari sudut tersebut? Oke, kita lanjut ke solusi. Di sini ada gambar. Misalkan sudut penyikunya adalah X, maka besar sudut tersebut adalah 2X. Maka 2X ditambah X sama dengan 90 derajat, karena gambarnya membentuk 90 derajat. Jadi 2X ditambah X sama dengan 3X. 3X sama dengan 90 derajat, jadi X-nya yaitu 30 derajat. Nah, di sini ada 2X, berarti karena X-nya sudah diketahui, dapatnya 30. Jadi 2X 2 dikali 30, yaitu 60 derajat. Nah, karena besar sudutnya adalah 60 derajat, maka besar sudut pelurusnya adalah, nah di sini 60 derajat ditambah sudut pelurus sama dengan 180 derajat. Sudut pelurusnya sama dengan 180 derajat dikurangi 60. Jadi, sudut pelurusnya itu adalah 120 derajat.